Salam wanitanya Allah di tempat ini maupun yang berada di kediamannya masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Mungkin ibu-ibu saat ini yang berada di dapur, yang sedang beberes rumah, biarlah kita tetap mau menikmati hadirat Tuhan. Hari ini mungkin kita bersama-sama mengalami sebuah musim, bukan musim yang menyenangkan, tetapi musim yang menakutkan, musim yang mengerikan, musim yang sangat mencekam dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, setiap musim apapun kita dapat melalui bersama dengan Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan terus berikan buat kita. Mari selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah pujian, kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia, bahwa Allah yang tetap sama itu Allah memelihara kehidupan kita. Haleluya. Katakan, musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Tapi kami mau terus dan percaya bahwa Engkau Allah yang kami imani dalam Yesus, yang tetap memelihara kehidupan kami. Allah itu Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, secara khusus kami beribadah lewat online ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, peribadatan yang kami lakukan boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat banyak wanita dimanapun berada ya Tuhan. Di dalam masa-masa sekarang ini ya Tuhan, bukan menjadikan kami pesimis untuk hidup, tapi biarlah kami tetap optimis di dalam Tuhan. Kami tetap melakukan aktivitas kami dengan takut akan Tuhan dan menjalankan protokol kesehatan. Berkati Tuhan semua orang-orang anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya pemilihan Tuhan bersama dengan kami. Sebentar juga kami Tuhan mau bersama-sama menikmati sharing firman Tuhan yang nantinya akan mengajarkan para wanita untuk aktif, berkreatif di masa-masa pandemi ini. Pasti kami yakin Tuhan yang memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sebelumnya kami mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ibu-ibu yang luar biasa yang tetap semangat di dalam Tuhan ya. Meskipun badai apapun yang menerpa kita, tapi kita tetap percaya kuasanya lebih besar dari segala apapun juga. Oleh sebab itu kita bersama-sama tunaikan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari yang di rumah boleh bertepuk tangan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
GBI Sentral Tomang. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya menguatkan setiap kita. Haleluya. Bapa, Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Lebih dari siapapun Engkau mengenal kami. Engkau tahu cerita kami dan Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Inilah setiap kami. Bapa, ceritaku dan isi hati.
tetap mempercayai Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kami yang hidup di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang telah terbukti kasih-Nya kepada kami, dan kami akan tetap setia sampai mati mengikuti Engkau dan mengabdikan hidup kami bagi Tuhan. Bapa yang baik, saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami, wanita-wanita-Mu, maupun yang mendengarkan siaran ini. Tuhan, pimpinlah agar pengurapan Allah turun atas hamba-Mu yang terbatas dan tidak ada apa-apanya ini, dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Luar biasa sekali, dan ada rasa sukacita dalam hati saya. Saya bisa menjumpai wanita-wanita yang luar biasa setelah berbulan-bulan di rumah, dan hari ini kita bisa berjumpa walaupun kita tidak bertatapan wajah secara langsung. Ya, saya ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan. Pada satu hari ada seorang tukang cat diminta oleh seorang pemilik perahu untuk mengecat perahunya. Kemudian sang pengecat ini membawa perlengkapan dan juga cat. Dia cat dengan baik dan selesailah perahu itu dicat. Kemudian dia menerima upah daripada sang pemilik perahu. Setelah beberapa hari, sang pengecat ini menerima telepon dari pemilik perahu. Dan sang pengecat ini berpikir, wah, mengapa dia menelepon saya kembali? Apakah ada yang harus saya kerjakan kembali? Atau adakah masalah dengan perahu yang saya cat itu? Maka ditetapkanlah satu tempat dan mereka bertemu. Ketika bertemu, sang pengecat ini begitu terkejut karena dia disodorkan satu cek yang nilainya sangat besar. Kemudian sang pengecat ini bertanya, "Pak, apakah ini untuk saya? Bukankah Bapak sudah memberikan upah mengecat perahu pada waktu saya menyelesaikan pengecatan perahu itu?" Kemudian, apakah Bapak lupa? Sang pemilik perahu berkata, "Cek ini saya berikan bukan untuk upah mengecat perahu, tetapi cek ini saya berikan adalah sebagai upah Bapak telah menambal badan perahu yang bocor." Itu pekerjaan kecil, Pak. Ibarat lilin ataupun lampu, itu adalah terang yang sangat kecil. Saya tidak bisa menerimanya, Pak. Itu pekerjaan kecil. Mendengar ada nada-nada penolakan, sang pemilik perahu itu berkata, "Pak, ketika perahu itu selesai dicat dan anak saya yang tidak mengetahui bahwa perahu itu bocor, dia membawa perahu itu bersama dengan teman-temannya mancing. Dan ketika saya kembali dan mendapati bahwa perahu itu tidak ada di tempatnya, hati saya begitu cemas. Saya begitu khawatir akan terjadi sesuatu pada anak saya dan juga teman-temannya. Tetapi ketika mereka kembali, saya mengecek kebocoran yang terjadi pada perahu dan saya menemukan bahwa perahu itu kebocorannya sudah ditambal. Dan itu adalah Bapak yang melakukan. Jadi terimalah cek ini, karena nilai nyawa keselamatan anak-anak dan juga teman-teman anak saya itu lebih daripada cek itu. Saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan merenungkan perjalanan kehidupan kita. Apakah pada saat masa yang tidak mudah ini, masa pandemi ini, apakah
kita masih bercahaya. Di dalam Matius yang ke-5 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, saya akan bacakan buat kita bersama ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saya ulang sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri untuk kita semua, yang menyatakan bahwa terang kita hendaknya bercahaya. Terang kita hendaknya memancarkan cahaya. Terang yang dimaksud oleh Tuhan adalah semua keberadaan kita. Terang yang dimaksud adalah keberadaan kita, diri kita. Dan keberadaan kita atau diri kita adalah perbuatan kita sehari-hari, pikiran kita sehari-hari, kemudian saran atau ide-ide apa yang kita berikan kepada orang yang menghampiri kita atau meminta saran kepada kita. Apakah saran yang kita berikan itu membangun, ataukah saran itu malah menjerumuskan seseorang? Itu adalah diri kita. Kemudian bagaimana tulisan-tulisan kita di media sosial? Itu adalah cermin daripada diri kita, dan itu adalah terang yang kita pancarkan. Apakah postingan kita membangun orang? Apakah pernyataan-pernyataan kita di media sosial itu membangkitkan semangat orang? Orang yang membaca menikmatinya, kemudian mereka boleh berkata, puji Tuhan, hari ini saya dikuatkan, saya dibangun kembali semangat oleh apa yang dipostingkan oleh diri kita. Saudara yang kekasih, pada ayat sebelumnya yaitu ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kata adalah di sini adalah menyatakan satu definisi bahwa kamu adalah terang dunia. Saya adalah terang dunia. Terang dunia, terang yang memancar ke dunia. Memancar artinya bisa dilihat oleh banyak orang. Banyak kita temui sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi memancarkan kasih Tuhan. Kita tidak memancarkan terang lagi. Hari ini kita mau belajar, kita diingatkan kembali, apakah terang yang ada dalam kita masih bercahaya, masih bersinar, masih berfungsi menerangi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan yang baik adalah, bagaimana caranya mempertahankan terang itu terus bersinar, agar orang-orang yang ada di sekitar kita memperoleh manfaat dari kehadiran terang itu. Saya teringat pada satu lagu ketika saya masih muda. Lagu itu berkata begini, mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya kelap-kelip, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Kita adalah terang yang harus tetap memancar, agar di lautan kehidupan ini orang boleh melihat dan diselamatkan. Karena fungsi daripada mercusuar itu adalah
pada waktu itu, pada saat ini sudah mulai berkurang digunakan karena ada GPS ya. Jadi mercusuar itu harus tetap bersinar agar kapal di lautan boleh melihat, oh itu pantai, oh itu dangkal sekali, jadi kita tidak boleh mendekat. Jadi kita sebagai terang yang Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam ayatnya yang ke-14 tadi, kamu adalah terang, harus tetap bersinar, harus tetap memancarkan cahaya dimanapun kita berada. Nah, bagaimanakah caranya agar kita tetap menjadi terang? Bagaimanakah caranya agar terang itu tetap bercahaya? Saya menemukan ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu selalu terhubung dengan sumber atau pusat terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang yang terus memancarkan sinar daripada kasih Tuhan, terang daripada cinta Tuhan, maka poin pertama yang harus kita lakukan adalah tetap terhubung dengan pusat terang. Sebagai ilustrasi atau sebagai contoh adalah saya membawa senter ini ya, ataupun emergency lamp. Kalau saya buka seperti ini, ada terang ya. Terang ini akan terus menyala selama sumber daripada atau kekuatan daripada kekuatan yang menyalakan lampu ini tuh tetap ada, yaitu baterai ya. Tetapi apabila baterainya habis atau saya cabut, maka lampu ini akan mati. Begitu pula dengan kehidupan kita. Selama kita terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka terang itu akan terus bercahaya. Bagaimanakah caranya agar kita terus terhubung dengan Tuhan? Tidak susah menurut saya. Yang pertama adalah tetaplah berdoa. Yang kedua adalah tetaplah membaca firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga adalah tetaplah mendengar khotbah-khotbah yang kita dengar setiap hari Minggu. Dan yang keempat adalah hadir di dalam komsel-komsel, ataupun kita tetap ada dalam komunitas-komunitas Kristen yang membangun. Ketika kita tetap berdoa, kita berkomunikasi kepada sumber terang itu. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita terhubung dengan pusat terang itu. Ketika kita mendengarkan khotbah, kita memperoleh masukan, kita memperoleh kekuatan, kita terhubung dengan pusat kekuatan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika kita komsel, kita membagi hidup kita dengan saudara-saudara seiman yang lain, kita juga memperoleh kekuatan. Dan kita dikuatkan, kita menguatkan, kita terhubung dengan pusat itu. Saudara yang kekasih, poin yang pertama adalah tetap terhubung dan jangan terputus. Ketika kita terputus pada sumber itu, maka terang yang ada dalam diri kita tidak akan bercahaya dan tidak akan membawa dampak dan tidak akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Poin yang kedua adalah usaha agar terang itu bercahaya dan menerangi orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Kita adalah terang. Jangan sembunyikan terang yang ada dalam diri kita, atau jangan kita hanya terang itu kita pergunakan untuk diri kita saja atau lingkungan kecil kita. Tetapi kita harus berusaha membagikan terang itu kepada orang lain. Kita harus memancarkan kepada orang lain agar orang lain bisa melihat dan menjadi berkat. Saudara yang kekasih, dalam masa pandemi ini kita sudah melihat begitu banyak orang yang di PHK, begitu banyak orang kesulitan untuk mencari uang, dan begitu banyak orang yang kekurangan makan. Saya memiliki seorang teman
yang tadinya kehidupannya begitu baik, ada uang tabungan, pekerjaan baik, tetapi pada masa pandemi ini dia harus melepas tanah emas agar dia bisa bertahan hidup. Masa ini tidak mudah. Pada masa yang tidak mudah ini, masihkah kita bisa memancarkan terang? Seorang teman, dia messenger kepada saya. Dia tinggal di Australia. Dia katakan, dia panggil saya Mei karena dia adalah teman kuliah. Dia katakan, Mei, terima kasih ya, kamu sudah share cara membuat bakso. Dan saya berhasil membuatnya. Saya bilang, puji Tuhan, kamu memperoleh berkat. Iya, terima kasih loh, itu sangat bermanfaat buat saya yang tinggal di luar. Kalau mungkin dalam pemikirannya yang tinggal di Indonesia akan sangat mudah memperoleh bakso, tetapi dia di sana mungkin sulit. Kemudian dia katakan, tapi saya ingin bertanya sama kamu. Oh ya, apa pertanyaanmu? Saya heran sama kamu, kenapa kamu jual bakso, tetapi kamu bagikan resep kamu dan kamu share kepada orang banyak. Kenapa kamu lakukan itu? Saya katakan, saya lakukan itu karena saya ingin memberkati ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang barangkali ingin mencari atau ingin usaha dan nggak tahu bagaimana caranya atau belum mendapat ide mau jualan apa. Dan kalaupun dia punya ide ingin jualan tetapi dia tidak tahu resep dan cara membuatnya. Dan saya ingin agar mereka itu diberkati dan mereka mempunyai satu bekal usaha. Tapi kan, teman saya berkata, tapi kan itu usaha kamu kan jualan bakso juga. Dia bertanya seperti itu. Kemudian saya katakan, tidak apa-apa. Saya memberkati, tetapi saya sendiri tidak pernah kekurangan berkat itu. Dia katakan, wah kamu luar biasa baik ya. Saya bilang, bukan saya yang baik, tapi Yesus. Tuhan yang memungkinkan saya seperti itu, agar terang yang ada dalam diri kita itu harus memancar, harus keluar dan harus bisa dinikmati oleh orang banyak. Mungkin orang bingung, bukan hanya teman saya yang di Australia yang berkata seperti itu, bahkan keluarga saya sendiri pun mengatakan, kenapa Mami harus bagikan resep itu? Apakah Mami akan membagikan semua resep itu kepada orang? Saya katakan, iya. Siapapun yang mau resep itu, bahkan kalaupun dia kesulitan dan gagal dalam mempraktekkan resep itu, dia mau datang ke rumah, aku siap untuk mengajar. Kenapa Mami lakukan itu? Mami ingin agar orang-orang yang ingin berusaha tetapi tidak tahu caranya, dia bisa mulai dengan itu. Saudara yang kekasih, bukan berarti saudara boleh mengikuti langkah saya. Setiap orang memperoleh hikmat dari Tuhan dan cara yang berbeda-beda. Namun saya mendapatkan cara itu, bahwa saya harus tetap memancarkan terang. Saya harus tetap memancarkan terang untuk orang-orang di sekitar saya. Puji Tuhan. Dan ada sebuah kisah juga yang baru saya dapatkan semalam. Itu dari Bapak Gembala kita, Pak Kiki. Itu tentang kisah seorang wanita yang bernama Elizabeth Suteja. Elizabeth Suteja adalah seorang pintar, kaya, lulusan ITB, kemudian Harvard, cum laude. Dan dia begitu luar biasa. Dia menceritakan kisahnya. Pada tanggal 20 Desember 2020, dia mengikuti misa pagi di gereja Santa Antoni. Biasanya dia langsung pulang, tetapi pada hari itu dia berjalan di taman. Kemudian dia lihat ada sandwich, ada orang jual susu, dan mata dia pada saat itu tertuju pada satu gazebo. Di gazebo itu ada seorang wanita yang usianya kurang lebih 60 tahun. Kemudian dia lihat sepertinya kedinginan, dan
Ibu Elizabeth ini kemudian dia membeli 1 sandwich, kemudian susu panas, dia hampiri wanita itu, kemudian dia sapa wanita itu, dia katakan, "Hai, saya Elizabeth." Wanita itu diam dengan tatapan yang tajam tertuju pada sandwich dan juga pada susu yang ada di tangan Elizabeth. Elizabeth kemudian feeling barangkali ya, dia berikan susu itu dan juga sandwich itu kepada wanita itu. Nah, pada saat dia memberikan, di tangannya itu ada rosario. Wanita ini bertanya, "Kamu Kristen?" Kemudian dijawab, "Ya, saya Kristen, Katolik." Kemudian wanita yang berusia 60 tahun itu berkata, "Hah?" Elizabeth bertanya, "Kenapa kamu begitu mendengar Kristen kemudian katakan, 'Hah, begitu?'" Dia katakan, "Saya tidak percaya Tuhan." "Kenapa nggak percaya Tuhan? Tuhan ada kok. Kenapa nggak percaya?" Dia katakan, "Tuhan tidak ada dan saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada." "Tuhan ada, Bu." Kemudian wanita itu berkata, "Buktikan bahwa Tuhan itu ada." Elizabeth berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya untuk membuktikan bahwa Engkau tuh ada. Tolong saya buktikan kepada dia bahwa Tuhan itu ada. Beri hikmat." Kemudian Elizabeth membuka dia punya mantel, karena pada waktu itu musim dingin. Dia buka mantelnya, kemudian dia berikan kepada wanita itu. Ketika wanita itu menerima mantel itu, dia berkata, "Kamu berikan itu untuk saya?" "Ya." "Kenapa kamu lakukan itu?" "Karena Tuhan menyuruh saya memberikan mantel ini kepada kamu." Wanita itu menatap Elizabeth, kemudian dia menangis. Elizabeth datang dan memeluk dia. Kemudian wanita ini memegang pipi wajah daripada Elizabeth dan dia berkata, "Saya hari ini melihat malaikat pada diri kamu. Saya melihat malaikat ada pada kamu." Saudara yang kekasih, pancaran terang daripada Elizabeth menerangi kehidupan wanita ini, dan sesuatu yang luar biasa, sukacita pada wanita itu langsung terlihat. Wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan pada hari ini membawa kita kembali, mengingat kembali bahwa definisi diri kita adalah terang. Kamu adalah terang, dan sebagai terang itu harus memancar, harus menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita pancarkan? Melalui apa kita bisa memancarkan terang Kristus? Melalui kehidupan kita secara keseluruhan, melalui perkataan kita. Ketika kita berkata-kata, apakah orang yang mendengar memperoleh berkat, dibangun oleh perkataan kita? Melalui tingkah laku kita, apakah ketika kita bertingkah laku, kita berbuat sesuatu, perbuatan yang kita lakukan itu membawa berkat buat orang lain, atau malah menjadi batu sandungan? Kemudian postingan-postingan kita di media sosial, itu semua orang bisa melihat apakah terang itu masih bercahaya. Kemudian apakah nasihat atau saran yang kita berikan kepada orang yang menghampiri kita, apakah saran-saran yang membangun? Apakah pemikiran-pemikiran kita masih membawa terang? Hari ini kita diingatkan, jadilah terang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kalau Engkau telah mendefinisikan bahwa kami adalah terang, biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami, dan izinkanlah kami terus terhubung dengan Engkau sebagai sumber terang itu.
sehingga kami boleh memancarkan terang. Orang boleh melihat terang yang ada di dalam kami, dan orang boleh menemukan Kristus. Orang boleh menemukan malaikat Allah ada dalam diri kami. Bantulah kami Tuhan untuk terus menjadi terang, dan tolonglah kami Tuhan agar terang yang ada pada kami boleh terus memancar, menyinari kegelapan, sehingga kegelapan itu boleh menjadi terang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan izinkan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ibu Puji akan mengumumkan sesuatu bagi kita semua. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Atisa. Ya, shalom wanita-wanitanya Allah yang saat ini sedang mengikuti ibadah online dimanapun wanita-wanitanya Allah berada, baik di rumah, di perjalanan, atau mungkin ada yang masih bekerja di kantor. Puji nama Tuhan ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita masih boleh datang kepada Tuhan, menikmati hadirannya, memuji, menyembah, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya untuk ibu-ibu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini pasti diberkati oleh Tuhan. Yang merasa diberkati lambaikan tangannya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Atisa yang sudah menjadi saluran berkatnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dimanapun Ibu ditempatkan. Tuhan memberkati Ibu di dalam pelayanan, kerjaan, dan usahanya. Terima kasih juga untuk WL, Ibu Okta, singer, Pak Bruce Lee, kameramen, semuanya yang sudah membawa kita ke kita memuji dan menyembah Tuhan. Juga bagi wanita-wanitanya Allah yang saat ini juga sedang mengikuti ibadah online ini, terima kasih dengan setia mengikuti ibadah ini. Pengumuman juga ya bagi wanita-wanitanya Allah yang ingin memberikan persembahan atau kolektan, bisa ditransfer ke rekening BCA di nomor rekening, catat ya, 398 2222 068 atas nama GBI Sentral. Saya ulang ya, 398 2-nya 4 kali 068 atas nama GBI Sentral. Dan kita akan berjumpa lagi di ibadah berikutnya nanti di bulan Agustus. Kita akan memberitahu tanggalnya. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian ibu-ibu, wanita-wanitanya Allah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Rinja. Baik Bapak, Ibu-ibu kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Di akhir ibadah kami percaya Tuhan Engkau sudah melawat dan memberkati kami. Baik kami yang ada di rumah, kami percaya Tuhan Kau senantiasa memberkati wanita-wanita Allah. Biarlah mereka boleh menjadi wanita-wanita yang kuat dan tangguh ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu sudah melayani kami hari ini. Anugerah berkat Allah selalu tercurah dalam kehidupan mereka. Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin.